وصحبه ومن سار على نجيل يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي في الله، طلاب العلم، أكرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله مع الإخلاص في جميع ذلك. Semoga Allah memberikan kita semua keikhlasan di dalam ucapan, perbuatan maupun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita buka pagi kita dengan panduan menghafal Al-Qur'an, di mana dengan panduan ini dimaksudkan agar kita lebih termotivasi secara syar'i, secara syariat, bukan karena keduniaan, bukan karena hal-hal lain, akan tetapi kita semangat menghafal Al-Quran karena kita mengejar ridha Allah, mencari dan menginginkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan dan merahmati kita semua. Baik, halaman 51 kita akan membahas 4 pertanyaan penting seputar menghafal Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan yang menghantui pikiran kita yang akan memulai menghafal Al-Quran. Setiap orang kemungkinan akan bertanya-tanya. Kalau bertanya, supaya tidak penasaran, harus ada jawaban. Di antara pertanyaannya, apakah menghafal Al-Quran pekerjaan yang mudah? Bertanya-tanya, bagi yang baru, bagi yang menghafal, mudah apa tidak ya? Gampang apa tidak ya? Yang kedua, apa mungkin daya ingat atau bahasa mudahnya yang lain, otak kita dapat menampung hafalan yang banyak? Aku ini kurang cerdas, kata dia. IQ saya agak lemah. Mungkin enggak hafalan itu nempel di ingatan saya? Wong saya ini nginget-nginget barang saya aja lupa. Mungkin enggak ya ingatan saya ini bisa mengingat Al-Quran sekian banyaknya itu? Yang ketiga, ilmu apakah yang sebaiknya dihafalkan pertama kali? Bagi yang ingin menjadi orang yang berilmu, dimulai dari apakah ilmu yang harus kita pelajari? Yang keempat, apakah menghafal Al-Quran tidak mengganggu pelajaran umum yang lain? Ini bagi yang sedang sekolah atau sedang mengejar ilmu terkait masalah dunia. Pertanyaannya pasti begitu, terutama orang tua tuh. Ketika dia ragu menyemangati atau mengkondisikan adanya untuk hafalan Quran, karena jawaban ini nggak terjawab, mengganggu apa enggak ya? Kasihan nanti anak saya kalau terganggu, bisa jadi stres anak saya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan ini, kadang-kadang hal itu membuat kita mundur teratur. Apa mundur teratur? Dari menghafal Al-Quran, mundur pelan-pelan, pamitan,
di pondok pura-pura sakit aja. Ada yang agak kasar mainnya, melanggar dia. Tujuannya apa? Supaya dipulangkan. Kalau dipulangkan saya bebas merdeka. Kenapa? Karena diantaranya jawaban-jawaban ini nggak terjawab. Dan tidak mau lagi menjadikan Al-Quran, hafalan Al-Quran sebagai target hidup kita untuk mencapai kemuliaan dunia akhirat. Sudah nggak ingat lagi sudah. Karena apa? Karena pertanyaan ini tidak terjawab. Maka kita coba uraikan satu persatu. Menghafal Al-Quran pekerjaan yang sulit. Apakah itu pekerjaan yang sulit? Perlu kita pahami, kita ketahui bersama, dapat menghafal Al-Quran adalah nikmat dari Allah kepada hambanya. Perhatikan kalimat ini. Orang dapat bisa menghafal Al-Quran itu nikmat besar. Mana dalilnya? Sudah kita hafalkan kemarin. Apa? Man a'tahullah. Yalah ya ikhwan. Man a'tahullah hifdha kitabih wa dhanna anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad ghamata a'zaman ni'am. Sadari itu dulu. Itu nikmat besar. Yang meremehkan berarti meremehkan paling besarnya, paling agungnya nikmat. Akan tetapi masing-masing orang tentu berbeda-beda kemampuannya dalam menghafal. Ini juga disadari sesuai dengan kefadalan yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang. Maka syukurilah dan manfaatkanlah kemampuan yang ada. Jangan membandingkan orang yang cepat kemudian kuat terus membuat dirinya putus asa. Syukuri yang ada dulu. Alhamdulillah saya bisa menghafal surah Al-Fatihah. Saya bisa menghafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Syukuri. Ada orang nggak bisa Al-Fatihah, itulah nggak bisa. Al-Ikhlas nggak bisa. Surat apa? Al-Lahab nggak bisa. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Sampai 3 kali. Gimana ini ceritanya? Ternyata apa? Kalimat yang belakang balik ke depan lagi. Ada tabbat yada abi lahabi wa tabba. Harusnya berhenti. Wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Ada. Qul a'udzu birabbil falaq itu mulus. Qul ya ayyuhal kafirun juga mulus, mulek aja nggak selesai. Nah, maka syukuri yang apa adanya itu, syukuri dulu. Syukuri dan manfaatkan kemampuan yang ada untuk menghafal Al-Quran. Karena apa? Allah berfirman, perhatikan bahasa Arabnya itu, ayatnya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah dan mempunyai keutamaan yang agung. Jadi kalau ada keutamaan ya yang diberikan oleh Allah, contoh yang menghafal Al-Quran ini pasti punya keutamaan lebih daripada yang lain. Syukuri yang ada. Menghafal Al-Quran sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit bagi orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Qamar ayat 17, "Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Itu janji Allah. Sungguh aku mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Adakah yang mengambil Al-Quran sebagai peringatan? Fahimtum apa peringatan?
Peringatan itu dipahami isinya lalu menjadikan kita semua berhenti dari larangan-larangan karena diingatkan oleh Al-Quran. Diperingatkan, hei orang iman, hei hamba Allah, ya. Diingatkan. Jadikan Al-Quran sebagai peringatan, maka dimudahkan oleh Allah. Artinya peringatan itu ikhlas, ingin paham isi Al-Quran, ingin hafal, ingin mengamalkan. Timbulkan dulu keinginan itu. Bukan semata-mata ingin biar hafal, tidak. Kalau ingin mudah mendapat janji Allah, siap, azam, bertekad, ingin menjadi ahli Quran, ingin mengamalkan Al-Quran. Nah, itu. Maksudnya ketika betul-betul mengambil Al-Quran sebagai peringatan dalam hidupnya, maka Allah pasti memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Sa'id bin Jubair, apa dia katakan? Sa'id bin Jubair ini ulama tabi'in. Sa'id ibn Jubair. Walaysa syai'un min kutubillahi ta'ala yuqra'u, ya, harkatnya dipaskan. Yuqra'u kulluhu zahiran illa Al-Quran. Dalam tafsir Al-Khazin, yang mengatakan tidak ada sesuatu dari kitab-kitab Allah Ta'ala yang bisa dibaca semuanya zahiran, dengan hafalan. Zahiran itu dengan tampak, maksudnya dengan hafalan. Illa Al-Quran, kecuali Quran. Jadi dulu ada namanya kitab apa saja sebelum Al-Quran. Ya Naib, ya Nu'as, ya Nasad. Ada apa aja? Taurat, Injil, Zabur, apa lagi? Al-Quran. Ya, Al-Quran ini yang kita sedang bahas ini. Kitab sebelumnya itu nggak bisa dihafalkan dengan utuh, dengan sempurna, nggak bisa. Al-Quran bisa. Itu keutamaan Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan, laula anna Allah yassarahu, seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran, seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran, ala lisanil adamiyyin, atas lisan anak Adam, golongan Nabi Adam, anak Adam. Seandainya Allah enggak memudahkan, mastata'a ahadun minal khalqi, maka tidak akan mampu seorang pun dari makhluk ayyatakallama bikalamillah, untuk mengucapkan kalamnya Allah. Tidak akan mampu, karena terlalu agung, ya. Allah itu maha agung. Kalamnya Allah juga sesuatu yang agung. Seandainya Allah tidak memudahkan di lisan kita, walaqad yassarnal Qur'an, tidak akan ada yang mampu menirukan, apalagi menghafal. Artinya ini diambil makna tersiratnya, bahwa Allah memang sudah memudahkan kalamnya itu untuk diucapkan, untuk dibahas, untuk dihafal, dimudahkan. Ini. Dalil dan rujukan tadi di atas menunjukkan bahwa Al-Quran memang mudah untuk dihafalkan. Jadi ayatnya tadi jelas, walaqad yassarnal Quran, kata para ulama dari tabi'in, Sa'id bin Jubair, kemudian Ibnu Abbas tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas itu menunjukkan Al-Quran itu kesimpulannya sebenarnya mudah untuk dihafalkan. Akan tetapi syaratnya apa? Supaya mudah. Tadi niatnya mengambil peringatan. Berikutnya apa dalam praktek? Memerlukan apa? Kesungguhan kita dalam berusaha dan mengambilnya sebagai peringatan sehingga Allah menolong dan memudahkan. Tadi digandeng, ya. Digandeng antara kesungguhan dan akidah hati, keyakinan dalam hati. Allah melihat
isi hati kita, sebenarnya kamu menghafalkan ini untuk apa? Kalau untuk idzakara yadzakiru mudzakir, rela dirinya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai peringatan, lalu berusaha sungguh-sungguh, pasti ketemu kemudahan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Manjadda wajad. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Berarti hakikatnya Al-Quran itu sebenarnya mudah. Namun kemudahan itu tidak langsung kita dapatkan. Karena kemudahan itu memang selalu bergandeng, dimulai awalannya dengan apa? Dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, pertanyaan kedua, apakah mungkin daya ingat atau otak kita ini dapat menampung hafalan yang banyak? Memang kadang-kadang pada awal mula kita menghafal menjumpai kesulitan, itu memang. Jarang orang yang langsung baca hafal langsung. Umpama ada itu mungkin 1 juta 1 orang, bukan hanya 1001, nggak ada. Memang ada kesulitan. Namun selanjutnya menjadi mudah setelah kita melatih dan membiasakan. Melatih dan membiasakan. Orang Arab mengatakan pepatah Arab. Apa pepatah? Kalimah hikmah. Kalimat berhikmah. Kasratul ihsas, kasratul imsas, itu salah. Yang pertama itu haknya diganti mim. Kasratul imsas yulhibul ihsas. Kasratul imsas, banyaknya sentuhan, yulhibul ihsas, menghilangkan rasa. Menghilangkan rasa. Mafhum? Paham? Orang itu misalkan ya, sampai ngerti alat olahraga yang di tangan itu, yang di apa namanya? Nah, itu kalau pertama kali sampean pakai krek itu berat. Tapi kalau bolak-balik sampean gunakan, namanya imsas. Bolak-balik kamu sentuh gitu. Lama-lama apa? Ringan. Biasa. Ngerti orang angkat besi? Angkat besi. Siapa angkat besi? Tukang-tukang itu. Tukang bangunan, angkat besi itu. Atau olahragawan itu. Apakah dia langsung angkat 1 kintal? Mungkin ada yang kuat langsung angkat 1. Habis itu udah gemblekan mati. Mesti orang angkatnya dari sedikit-sedikit, namanya imsas, sentuhan, banyaknya sentuhan. Itu nanti menghilangkan rasa berat. Kan orang Indonesia pepatahnya bilang apa? Karena biasa hilanglah rasa. Karena sudah terbiasa hilanglah rasa berat, rasa. Nah, awalnya ketemu calon mertua malu. Tapi karena tiap hari ketemu, akhirnya apa? Hilang dah kemaluannya. Hilang malunya. Rasa malunya hilang. Itu karena biasa hilanglah rasa. Seperti itu.
manusia itu. Firman Allah, inna ma'al usri yusra, harusnya ini dilengkapi harusnya. Ya. Apa kalau dilengkapi? Bunyinya apa? Fa inna. Yang pertama ada fa-nya apa enggak? Ayo. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu dalam kaidah ayat depannya kan fa inna ma'al usri yusra. Al-usri itu sulit, mana? Sesungguhnya bersama kesulitan, fa inna ma'al usri yusran, ada kemudahan. Al-usri ada alnya. Kemudian yusran isim nakirah. Apa isim nakirah? Isim yang bersifat umum, luas. Kemudian di ayat yang kedua yang ditulis di sini, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, di pengulangan itu ada al lagi, al-usri. Itu menunjukkan ya ayat pertama dan kedua itu sama, satu jumlah. Karena ada alnya itu. Namanya alnya lil ahad, menunjukkan yang belakang itu sama dengan yang depan. Nah, sedangkan yusran diulang 2 kali, itu nakirah, itu menunjukkan 2. Sudah sifatnya umum, menunjukkan 2. Artinya satu kesulitan akan dilawan dengan 2 kemudahan. Banyak mana? Banyak mana? Banyak kemudahan. Artinya orang kalau udah sulit, maka tinggal berikutnya itu mudah, seterusnya mudah. Itu janji Allah itu. Maka siapa yang kesulitan, katakan di dalam dirinya, ini sulit nih. Besok masih sulit lagi, terus ini sulit. Ini sebentar lagi ini mudah. Ya. Seperti Anda semua nih, antum jami'an. Kalau sudah mulai datang di pondok ini, saya tahu itu satu persatunya siapa yang dulu awalnya kosong sama sekali, baca aja susah. Nah, ada awal-awal datang berdiri itu keder. Tapi nanti dilihat setahun 2 tahun udah kelihatan perubahan. Keluar dari pondok ini rata-rata umumnya banyak yang sudah hafal Quran, 1-2 yang belum selesai hafalannya, tapi sudah 10-15 itu sudah bagus. Tinggal itu namanya pondasi, tinggal disempurnakan masing-masing dalam kemandiriannya masing-masing. Nah, seperti itu kenyataannya. Baik. Kemudian dalil yang kedua apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mempersungguh di jalan kami, maka pastilah kami tunjukkan dia jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini penting. Yang penutup ayat ini juga penting. Jadi ada 2 di sini sebenarnya dalam ayat ini. Dan Allah selalu bersama orang yang berbuat baik, orang-orang yang muhsin. Ya, di sini mempersungguh pasti ditunjukkan jalan oleh Allah. Yang kedua, selalu berbuat baik. Allah bersama dan Allah menolong. Kita menghafalkan Quran, sering bersedekah, sering membantu orang lain, ya. Kalau di pondok membantu temannya yang susah bangun dibangunkan, yang sering lupa dengan ibadah diingatkan, ya, dan lain-lain. Sering berbuat baik. Nanti Allah memberikan kemudahan. Imam Az-Zuhri, ya, perlu kita ingat bahwa Allah telah memberi kekuatan daya ingat dalam hati dan pikiran kita, atau dengan kata lain dalam otak kita ini, untuk menghafal ilmu. Kekuatan menghafal menjadi bertambah ketika ilmu kita bertambah. Maksudnya jika berusaha menghafal ilmu, maka kekuatan menghafal akan terus bertambah pula.
Ibarat kekuatan fisik kita, jika dilatih maka semakin lama akan semakin kuat. Jadi kekuatan ingatan yang ada di hati, di benak kita, itu sama dengan fisik kita ini. Kalau fisik ini dilatih, ya, sampai lari, ya, jalan putar 1 kali putaran lapangan. Awal mungkin menggos. Apa menggos? Nanti besok tambah 2 kali, besoknya 3 kali, sampai 30 kali, 100 kali, nggak ada masalah. Nah, itu sama dengan fisik kita. Tadi angkat besi, sama tahu manul di pasar. Apa manul? Manul itu kuli, angkat-angkat, buruh angkat. Yang kalau ada truk mereka lari, ada truk itu bawa beras karung-karung besar itu lari mereka sambil bawa ganjel itu. Apa, terus nyiapkan punggungnya. Punggung itu sudah siap gini, yang atas yang ngambil tuh bruk, gitu. Bruk, gitu. Jalan bruk. Kadang badannya itu kecil orangnya. Kita ngelihatnya tuh, wah hebat ya orangnya, kuat sekali ya. Padahal saya angkat beras 10 kilogram aja perasaan kita berat. Kenapa itu terjadi? Kenapa ada orang kecil bisa ngangkat 1 kintal, 1 karung? Apa jawabannya? Itu tadi, latihan, melatih. Kasratul imsas yudhibul ihsas. Itu. Jadi tidak ada orang kalau langsung angkat 1 karung. Orang mau jadi kuli, belum pernah latihan langsung dikasih punggungnya. Brek, ambrol sak dengkul-dengkulnya. Nah, karena apa? Karena belum latihan. Nah, Imam Az-Zuhri mengatakan, Imam Az-Zuhri ini siapa? Namanya Ibnu Syihab. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan, annar rajul, salah enggak nih kalau di awal kata kok langsung annar rajul? Menujib di awal kata inna apa anna? Inna di awal kalimat. Di sini annar rajul, berarti depannya harus ada fiil. Selain apa? Fiil selain qala yaqulu. Kalau ada fiil fa'il maka di sini anna. Kalau enggak ada berarti inna. Innar rajula la yatlubul ilma. Sungguh ada seseorang dia mencari ilmu. Wa qalbuhu syi'bun minas syi'ab. Hati dia itu ibarat syi'bun minas syi'ab, bukit di antara bukit-bukit. Anda tahu bukit, orang naik, ya, bukit atau gunung, ya. Kalau dia meletakkan sesuatu misalkan, itu mungkin gelundung, jatuh dari atas ke bawah. Ibarat bukit. Awalnya begitu. Tsumma lam yalbath ay yasira wadiyan. Kemudian tidak lama bukit itu menjadi jurang, menjadi lembah. La yudha'u fihi syai'un, tidak diletakkan di lembah itu, di jurang itu sesuatu, illal tahamahu, kecuali jurang itu menelannya, menelan. Iltahamahu. Ini dalam kitab fi Kaifiyatu Tahfidil Ilmi. Ini gambarannya. Jadi Imam Az-Zuhri sebagai pakar, tokoh ilmu hadis, riwayah di zaman tabi'i menyatakan seperti itu. Awalnya orang belajar itu ibarat bukit, ibarat gunung. Meletakkan apa-apa itu gelundung, lepas lagi, taruh lagi, lepas lagi. Sama. Di awal-awal orang menghafal itu sama.
Tapi lama-lama sabar, yang asalnya bukit ini, terus bukit ini hilang menjadi lembah. Lembah itu rendah, jurang. Nah kalau naruh apa-apa di jurang itu gelundung apa enggak? Pergi apa enggak? Enggak, langsung masuk, ditelan. Sama, kita juga sama kata Imam Az-Zuhri, pikiran kita, otak kita itu seperti itu. Cuman perlu kesabaran untuk melatih. Ilmu apakah yang sebaiknya dihafalkan pertama kali? Ilmu yang sebaiknya dihafalkan pertama kali adalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu untuk umat ini dan diturunkan dengan penuh berkah. Pertama sumber ilmu, kedua penuh berkah, penuh kebaikan. Ketika Al-Quran dikuasai, maka ilmu-ilmu yang lain juga mudah untuk dikuasai. Para ulama zaman dulu juga meniti tahapan ini. Apa meniti? Orang mau naik tangga itu ya, pasti melewati tahapan ini. Yang pertama kali mereka hafalkan Al-Quran. Yang mereka hafalkan adalah Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu lain. Coba lihat pituah nasihat Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Hafidh Khatib Al-Baghdadi ini dijuluki Al-Hafidh, orang yang hafalannya luar biasa ya. Beliau mengatakan sepantasnya bagi pencari ilmu memulai dengan menghafal Al-Quran, karena Al-Quran adalah paling agungnya ilmu dan lebih wajib untuk didahulukan dan diutamakan. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, saya telah hafal Quran ketika berumur 7 tahun. At-Tabari, nanti kalau belajar tafsir At-Tabari baru kita tahu bagaimana keilmuan, kualitas keilmuan beliau. Beliau mengatakan saya umur 7 tahun sudah hafal Quran dan menjadi imam salat berumur 8 tahun dan menghimpun hadis. Menghimpun hadis itu menghimpun hadis itu ketika umur 9 tahun. Nah, maka kitabnya At-Tabari sampai kepada kita tafsir At-Tabari. Kemudian ada tarikh, sejarah dan lain-lain. Ibnu Khaldun ini juga tokoh dalam Islam, juga mengatakan, ketahuilah bahwa mempelajarkan Al-Quran kepada anak kecil adalah syiar agama. Syiar itu ya yang membuat agama ini dikenal dan mulia, yang telah dilakukan oleh semua ahli ilmu dan menyebarkannya di seluruh kota-kota mereka. Kenapa? Karena Al-Quran dapat menancapkan kekuatan iman dalam hati dan akidah-akidah yang terdapat di dalamnya. Sebagian matan-matan hadis dipelajarkan setelah Al-Quran, dan Al-Quran adalah asal pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan menyerap ilmu selanjutnya. Al-Quran itu berkah, penuh barokah. Ibarat apa ya, wadah Al-Quran itu. Nah kalau kita mau belajar ilmu yang lain sudah ada wadahnya, nah itu maka mudah ilmu yang lain itu. Kalau bahasa lain itu Al-Quran itu ibarat pancing. Pancing. Kalau ingin ikan banyak, bawa pancing. Ini contoh, mancing, biarkan. Atau ibaratnya orang kalau cari burung, kalau di desa itu, caranya bagaimana? Tuh. Yang orang kota nggak ngerti, orang desa tahu. Dia bawa perekat, taruh di batang ranting pohon, ditancap di kebun padi. Nanti burung-burung kecil itu mencolok di situ, di perekat itu, sehingga nggak bisa pergi. Nah, bisa kita tangkap. Ya, Al-Quran itu ibarat kayak gitu, perekat ilmu yang lain.
Siapa yang ingin melekat ilmu yang lain, ya, dahulukan Al-Quran. Ibnu Abdul Bar, ini ulama Maliki, ya, ilmunya sampai kepada kita, juga mengatakan ada beberapa tahapan dalam mempelajari ilmu. Barang siapa yang tidak melakukannya maka dia telah meninggalkan jalan atau cara-cara yang dilakukan ulama-ulama zaman dulu. Jika disengaja berarti tersesat, dan jika salah memilih karena ijtihad. Ijtihad itu, ini dulu saya tulis untuk nyindiri para imam yang katanya berhak berijtihad. Maka ijtihad, maka tergelincir. Pertama kalinya ilmu yang harus dilakukan, dihafalkan adalah memahami dan menghafalkan kitabnya Allah. Tuh. Jadi kalau ingin menjadi ahli ilmu, yang pertama dipelajari, dihafalkan, dipahami itu Al-Quran. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama-ulama zaman dulu tidak mengajarkan hadis dan fikih. Jadi sejak zaman dulu itu ada ilmu hadis, ada fikih. Fikih dipelajari. Walaupun namanya fikih, mana orangnya? Kalau nggak belajar fikih, kalau mau belajar fikih, ya harus dimulai hafalan Quran, hadis, lalu fikih. Seperti itu. Dulu kata Imam Nawawi, para ulama itu tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali kepada orang-orang yang hafal Quran. Kecuali juga ilmu-ilmu yang menjadi dasar, ya. Semua belajar, ya. Ini yang dimaksud ilmu hadis, ilmu fikih yang bercabang, yang jumlahnya sangat banyak itu. Itu biasanya para ulama tidak mau mengajarkan ilmu-ilmu yang banyak seperti kecuali yang hafal Quran. Hafal Quran. Makanya di kota-kota ilmu, contohnya di Masjidil Haram, tidak ada yang meninggalkan hafalan Quran, enggak ada. Ada ke sana datang, saya cari ilmu, cuman saya nggak mau menghafalkan Quran, nggak ada. Pasti ada program menghafal itu pasti. Ya. Walaupun itu berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lain. Ibnu Taimiyah mengatakan, berusaha menghafal Al-Quran harus lebih didahulukan daripada ilmu-ilmu lain yang kadang-kadang dianggap ilmu padahal sebenarnya kebatilan atau sangat sedikit manfaatnya. Dalam Al-Quran juga lebih diutamakan bagi orang yang belajar ilmu agama, baik usul, ilmu-ilmu dasar, atau kaedah-kaedah ilmu, maupun furu' yang cabang-cabang. Ilmu usul contohnya akidah, cabangnya contohnya ibadah. Atau ilmu usul itu misalkan hadis itu adalah matan-matan hadis. Furu'nya itu syarah-syarah, penjelasan furu'. Karena yang disyariatkan dalam mencari ilmu khususnya di zaman seperti sekarang ini adalah memulai dengan menghafal Al-Quran. Ibnu Taimiyah begitu. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang sangat dikenal kekokohannya di dalam mempertahankan kitab dan sunnah. Beliau menyatakan, ya, di zaman beliau, apalagi zaman ini, yang paling pantas didahulukan adalah menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran alasannya ini sumber dari semua ilmu agama, sumber. Ya, berbeda dengan yang lain yang dilakukan oleh kebanyakan ahli bid'ah dari orang-orang a'jam. Apa orang a'jam? Selain orang Arab. Pelaku bid'ah bukan orang Arab.
Mereka sibuk mempelajari ilmu-ilmu tambahan seperti ilmu-ilmu kalam, jidal, perdebatan, dan khilaf, perselisihan. Cabang-cabang ilmu yang asing, taklid yang tidak dibutuhkan, dan hadis-hadis gharib yang tidak sahih dan tidak manfaat, dan ilmu lain yang tidak ada dasar dalilnya. Karena kesibukan tersebut mereka meninggalkan hafalan Al-Quran yang lebih penting daripada semua itu. Jadi di zaman Ibnu Taimiyah saja ya, kondisi umat Islam sudah seperti itu. Banyak belajar ilmu cabang-cabang meninggalkan hafalan Al-Quran. Ini disalahkan oleh beliau. Harus dimulai dari Al-Quran. Terakhir, apakah menghafal Al-Quran tidak mengganggu keberhasilan belajar di sekolah? Mengatur waktu dan tertib mempelajari ilmu-ilmu yang diperlukan seperti ilmu pelajaran sekolah tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk menghafal Al-Quran. Yang sedang sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, yakini itu. Pelajaran umum itu tidak membuat, tidak mengganggu, tidak menjadi penghalang untuk menghafal Al-Quran. Bahkan menghafal Al-Quran dapat menambah semangat. Nih, perhatikan kata-kata ini. Karena Allah memberkahi dengan semangat menyelesaikan permasalahan. Karena Al-Quran itu barokah dan memudahkan dari kesulitan dengan izin Allah. Membuat semangat, orang jadi semangat. Kemudian kalau ada masalah segera selesai, kalau ada kesulitan ada jalan keluarnya. Karena menghafal Al-Quran adalah olahraga olahraga otak. Dan melatih akal pikiran kita untuk menghafal dan memahami ilmu yang sedang dibaca. Jadi otak kita ini, pikiran kita, hati kita itu dengan hafal Al-Quran itu ibarat fisik kita dilatih ingat. Karena itulah orang yang sudah terlatih dan terbiasa menghafal Al-Quran, maka dia juga akan mudah memahami dan menghafal ilmu-ilmu yang lain. Tadi disebutkan apa? Fisik kita kalau ingin kuat, apa? Latihan. Sama, otak kita ini kalau ingin kuat ingatannya, latihan. Nah, olahraganya itu, latihannya itu, olahraganya otak kita ini menghafal Quran. Nah, kalau sudah biasa menghafal Quran, nanti menghafal ilmu-ilmu yang lain itu juga sama. Otak kita tuh langsung kita baca. Kita menghafal Quran gimana prakteknya? Kan dibaca kan? Dibaca, diulang-ulang, kan gitu. Sambil melek merem. Nah, kalau yang ngantuk merem hilang. Kalau yang melek merem diinget-inget kan gitu. Nginget. Oh, pengingatnya. Berusaha mengingat itu olahraga namanya. Kalau fisik itu olahraga. Kalau ini olahraga otaknya itu. Olahraga. Terus begitu tiap hari. Sehingga dalam sehari asalnya pernah menghafalkan hanya 1 ayat. Berikutnya mampu 2 ayat, mampu 3 ayat. Kuat jadi. Latihan otak kita. Nggak malas otak. Nah, kalau orang sudah terbiasa seperti itu, lalu dia mempelajari ilmu yang lain, itu otak itu, pikiran kita itu langsung bergerak sendiri sudah. Ada pelajaran apa gitu. Nanti sudah main itu langsung. Oh, melek merem lagi. Kalau yang biasa melek merem, nah itu melek merem hafal jadinya. Atau kalau enggak dia baca. Nanti dengan membaca hafal.
Karena terbiasa sudah. Ya. Para ulama menyatakan seperti itu. Saya pribadi ya, mungkin yang lain juga akan bisa seperti itu, merasakan itu. Karena udah terbiasa menghafal. Kemudian keluarga saya, anak-anak saya juga begitu. Murid-murid saya juga begitu, yang kita teliti itu seperti itu. Nah, dulu anak-anak saya itu diantaranya begini. Yang kesulitan, pertama kesulitan satu pelajaran. Pernah saya coba, ya. Kamu sulit. Apanya yang sulit? Ya sulit. Ya sudah, kamu duduk kayak orang hafalan Quran itu. Kamu baca aja, kamu ulang-ulang. Tuh. Sampai di sekolahan. Anak saya itu sebelum berangkat sudah baca, diulang-ulang. Sampai di sekolahan, bu gurunya apa pak? Gurunya gitu salah. Salah bu. Salah pak. Kata gurunya, loh kamu udah hafal kan? Kapan kamu ngapalin ya? Jadi pelajar ini belum dipelajarkan, dia sudah hafal. Ya. Itu contoh. Karena terbiasa. Ada gurunya nanya ke saya, anak bapak ini dikasih makan apa ya? Katanya. Gitu. Nanya bu gurunya, kasih makan apanya? Saya coba pak, katanya. Bahasa Inggris, ya dulu anak saya di SD dulu. Satu halaman gitu, teman-temannya suruh ngapalin semua. Dia baru 5 menit mungkin maju. Ya gitu. Ya kayak orang ngapalin Quran itu. Ya, kenapa begitu itu terjadi? Ya karena sudah terbiasa. Nah, dikatakan Al-Quran itu olahraganya. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bertanya, bisa nggak ya? Mengganggu apa tidak? Tidak mengganggu. Salah satu petugas Kementerian Pendidikan Saudi Arabia dari penelitiannya mengatakan, umumnya murid-murid yang belajar di madrasah-madrasah tahfidz Al-Quran. Di Arab sana ada halaqah atau madrasah khusus tahfidz Al-Quran. Dan belajar di madrasah umum, sekolah umum. Ya. Nilai hasil ujian umum mereka sungguh mengherankan. Nilai mereka jauh lebih tinggi daripada murid-murid yang lain. Tuh, di Saudi Arabia tuh. Zaman saya di sana ya sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 15 tahun yang lalu. Nilai mereka jauh lebih tinggi. Bahkan setelah lulus Tsanawi, kalau di sini SMA, banyak sekali di antara mereka yang memiliki nilai terbaik dalam bidang atau takhasus suatu ilmu dari segala jurusan. Seperti ilmu kedokteran, teknik, komputer, dan lain-lain. Kalau ditanya, ini jurusan kedokteran, ini jurusan ini, setelah ditanya, dia murid halaqah tahfidz. Rata-rata dia sekolah tahfidznya di sono. Jarang yang tidak. Itu di Saudi Arabia, karena memang hafalan Al-Quran sana dihidupkan kemana-mana. Yang juara umum itu adalah dari anak-anak yang menghafal Al-Quran. Maka itulah salah satu faedah atau kemanfaatan orang menghafal Quran. Jangan takut, ya. Jangan takut. Kalau kita kilas balik sejarah, Anda kilas balik sejarah, ilmu-ilmu penting yang ada di dunia ini, itu awal mulanya dari para pemikir-pemikir muslim. Dan rata-rata penghafal Quran. Anda tahu pesawat? Nah, siapa yang pertama kali
mencetuskan ilmu pesawat. Pemikir muslim, diceritakan dia orang hafal Quran. Bahkan dia merancang pesawat itu dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kalian tidak akan bisa nembus bumi, tidak akan bisa naik ke langit. Nah, di beberapa ayat Al-Quran. Kemudian dia diilhami oleh Allah. Begitu juga listrik, begitu juga ilmu kedokteran, berbagai macam obat-obatan itu. Ya. Begitu pula sampai apa itu ilmu matematik, aljabar itu dan lain-lain. Itu muncul dari pemikir-pemikir muslim, orang-orang Islam. Dan rata-rata mereka ahli dalam bidang Al-Quran. Maka kita tidak tahu di antara saudara-saudari oleh Allah diberi keutamaan apa nanti suatu saat. Mungkin tidak menutup kemungkinan karena menghafal Al-Quran. Maka jangan malas, bersungguh dengan selalu ikhlas. Taib, insyaallah materi cukup. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Kita akan lanjutkan dengan al-wajibat tasmi' liman yahfad. Liman lam yahfad mada? Uqubah. Nanti kita lihat hafalannya berapa, silakan. Maka semuanya, maka mampunya berapa, tapi yang tidak semua berarti ada hutangnya. Yakfi hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Man yusmi awalan, tafadhal. Kalau selalu nih tafsir